Jairo, Aurero, dan Pascal. Ketiga nama ini menjadi target naturalisasi selanjutnya untuk bisa menambah kuat timnas Indonesia di pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3. Rupanya hal tersebut menjadi sorotan dari fans Vietnam usai media Vietnam memberitakan terkait tiga pemain tersebut. Para pemain Belanda kelas Eropa berikutnya akan berhijrah ke Indonesia dengan pemain berkualitas yang sudah bermain di Liga Top Eropa seperti Premier League, Serie A. Piala Dunia benar-benar dekat untuk Indonesia. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Kalau begitu, biarkan dia menyanyikan lagu kebangsaan Belanda juga. Lagu kebangsaan Indonesia itu termasuk apa? Pemain lokal Indonesia kini bersaing memperebutkan tempat cadangan. Dipanggil ke timnas sebagai pemain pengganti merupakan sebuah anugerah besar bagi pemain lokal Indonesia saat ini. Bahkan, pelatih kepala baru Indonesia pun tidak peduli. Pemain menendang kembali. Indonesia mereka pantas mendapatkannya karena mereka telah bekerja keras untuk kawin silang sejak zaman dulu. Vietnam lambat. 100 tahun dari sekarang belum terlambat. Bayangkan jika Belanda bertemu Indonesia dan seluruh 22 orangnya menyanyikan lagu kebangsaan Belanda. Dia sudah memiliki akar Indonesia, hanya saja dia masih belum kembali sebagai seorang anak. Semua orang tahu kalau kiper cadangan Inter itu berasal dari Indonesia. Jika Belanda bertemu Indonesia-Belanda, kedua tim akan menyanyikan lagu kebangsaan dan kedua tim akan menyanyikannya. Lucu sekali. Garis keturunan mereka tidak akan berkontribusi pada Indo-Belanda. Mereka hanya kembali demi uang dan bermain di Piala Dunia. Tapi bagaimana bisa orang-orang ini bersaing? Ketika bergabung dengan tim nasional Belanda yang sebenarnya, mereka mengatakan mereka dipekerjakan untuk memperjuangkan perekrutan. Mereka egois, tetapi di Vietnam, saya tidak punya darah. Tapi saya tahu cara menyanyi nasional lagu kebangsaanku sekuat tenaga. Tapi orang-orang Belanda palsu ini hanya ingin uang dan ingin bermain di Piala Dunia. Benar kalau sekarang Indonesia melampaui gabungan Vietnam dan Thailand. Di Vietnam, kami akan menaturalisasikan pemain kami dari Prancis, Amerika, karena mereka memiliki darah Vietnam. Masih ada pemain naturalisasinya? Terlalu mengandalkan Belanda membuat Anda lupa bahwa 100% pemain Indonesia terbaik Anda hanyalah pemain U23. Dan jika Anda lebih tua, Anda selalu kalah dari kami. Pascal Struijk sepertinya akan masuk setelah cedera Elliott pada tahun 2021. Orang ini berkualitas. Selamat Indonesia, mimpi yang bagus. Aturan FIFA tidak mengharuskan darah untuk bermain. Selama 1 dari 4 kakek nenek adalah anak-anak yang lahir dari penjajah di negara-negara kolonial, mereka memenuhi syarat. Semua produk VIP ini mungkin Indonesia sudah keluar dari Asia Tenggara, mungkin Asia juga takut. Ini hanya untuk bermain di turnamen Asia, namun ketika kembali ke AFF, dia akan tetap dihukum oleh Vietnam dan Thailand, seperti biasa, karena pihak klub tidak melepas pemain. Apa yang Anda takutkan? Vietnam akan mendominasi dalam beberapa tahun ke depan. Brazil palsu akan melawan Belanda palsu. Katakanlah ada semua pemain naturalisasi yang bisa pergi ke Piala Dunia. Lalu kemana perginya pemain lokal di masa depan jika mereka tidak bisa masuk ke tim nasional atau bahkan jika mereka melakukannya? Itu hanya akan menghasilkan cukup banyak orang untuk tidak bisa bermain, menarik seluruh industri sepak bola ke belakang. Indonesia bertekad menghancurkan pemain dalam negeri. Semoga saja pelatih asal Belanda itu mendatangkan minimal 1 pemain domestik Indonesia. Beginilah cara Indonesia, salah satu pemain dalam negeri sebagai pengganti tim luar negeri ini, lalu masuk Piala Dunia dan dipuji, tetap menjaga jati diri dan kesuksesannya. Indonesia selalu yang terbaik, berusaha hadir di Piala Dunia agar Asia Tenggara bisa maju.